Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi lapar Pak, belum sarapan. Oh, gitu. Nanti tak beliin. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh di sini ketua kelasnya siapa? Monggo. Ayo. Sebelum mulai mata pelajaran juga pada hari ini, kita berdoa selesai. Baik nih. Kan tadi habis mata pelajaran apa ini? Sejarah Bapak. Oh, pasti berat ya sejarah ya kan? Mengingat-ingat masa lalu gitu. Benar. Iya Bapak. Jadi sebelum memulai pelajaran geografi kali ini yang kelihatannya materinya lumayan berat ya untuk kalian. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Kalian bisa berdiri aja. Kalau mati. Nah, nanti kalau Bapak sebut tepuk satu, kalian tepuk satu, gini. Kalau tepuk dua, kalian tepuk dua. Gitu. Tapi kalau gak nyebut kata tepuk, jangan tepuk. Nah, Oh iya. nanti ada hadiahnya kalau. Kalau salah yang punya Pak Pak. Oh, ada. Itu tadi hadiahnya. Oh, Oh iya Pak. siap Pak. Baik. Kita uji coba dulu ya. Oke. Ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Dua. Satu. Dua. Tepuk satu. Dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu. Dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk dua. Dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Nah, nanti ada hadiahnya ya di belakangnya. Pak. Oh, uji coba. Oh iya, maaf, Bapak lupa. Ayo, sekarang yang real ya. Oke, Pak. Tepuk satu. Satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Dua. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu. Oke. Kalian bisa duduk kembali. Aman ya. Kelihatannya kalian tidak fokus banget gitu ya. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Baik, kali ini kita akan belajar tentang litosfer ya. Kalian sudah pernah dengar kata litosfer sebelumnya? Belum. Belum Bapak. Belum ya? Oke, saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, kalian pernah lihat ini gambar ini? Pernah Pak. Nah. Kira-kira kalian nangkepnya apa? Gunung berapa di Gunung Pak? Nah, yang lainnya? Gunung berapi Pak. Ya, Ada Pak. oke, kaldera. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa ya, litosfer itu. Jadi litosfer itu diambil dari dua kata, yaitu litos dan sphere. Litos yang artinya batu dan sphere yang artinya lapisan. Nah, gunung lagi itu adalah lapisan teratas atau kalau istilahnya toppingnya lah ya.
toppingnya dari litosfer itu. Jadi di bawah ini masih ada banyak lapisan litosfer yang lain. Bisa bantu baca Mas Adit? Oh, bisa Pak. Litosfer artinya batu dan spare. Spare artinya lapisan. Nah, yang mengenai secara teknik, di sini maknanya bahwa litosfer adalah lapisan batuan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Ketebalan lapisan litosfer bumi sendiri kurang dari 1.200 km. Jika dibandingkan dengan lapisan lainnya, litosfer disebut sebagai lapisan paling tipis dan paling luas. Lapisan litosfer sering disebut sebagai lapisan kerang bumi atau kulit bumi karena letaknya yang ada di lapisan terluar seperti kulit. Nah, dari pengertian ini kan ya, karena lapisan letaknya yang ada di lapisan terluar jadi seperti kulit. Jadi kalian pernah lihat buah kan? Nah, buah kan ada ini kan ada lapisannya gitu. Yang terluar adalah kulit, yang di tengahnya adalah isi dari buah itu, dan yang tengahnya kan ada bijinya. Nah, itu seperti itulah bumi kita. Jadi ada beberapa lapisan. Ada bijinya Pak ya? Ya, atau kalau di bumi itu jadinya inti ya, atau pernya. Oke, ini adalah susunannya. Saya ambil dari pilar-belajar.id. Nah, di sini kita bisa lihat kan, itu nanti ada gambar gunung ya. Dari gunungnya itu ada di sini, di lapisan di atas atau lapisan kerak bumi atau keras. Dan selanjutnya adalah selubung mantel yang ada di lapisan ini. Dan selanjutnya ada inti dalam atau intercore. Dan juga yang terakhir adalah inti bumi atau core-nya itu tersendiri. Baik, selanjutnya ada yang bisa bantu baca? Apa mungkin Mas Tegar nih? Susunan lapisan bumi, kerak bumi atau keras. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km dan terdiri dari batuan basalt. Sedangkan kerak benua lebih tebal, kisaran antara 20-70 km dan terdiri dari batuan granit. Kerak bumi bersama dengan mantel luar membentuk lapisan yang disebut litosfer dengan ketebalan kurang lebih 80 km. Litosfer ini terpecah menjadi lapisan tektonik yang bergerak karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer. Suhu kerak meningkat seiring dengan kedalamannya hingga mencapai 200 sampai dengan 400 derajat Celcius di atas bawahnya. Baik, terima kasih Mas Maulana. Untuk selanjutnya bisa dibaca Pak Ainun. Coba kacamata. Oh, baik. Baik, saya jelaskan aja ya. Jadi di kerak bumi ini ada beberapa unsur kimia yang terbentuk, yaitu ada oksigen, ya ini lambangnya, dan lalu ada silikon, ini ada aluminium juga, ada ada besi juga. Kalian tahu yang mana yang besi? Lambang besi mana? FK Pak. Oh, ya, betul sekali, mantap. Dan juga ada kalium dan magnesium. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan bumi yang terletak pada kerak dan inti luar, yaitu di sebelah sini ya. Kalau kalian bisa lihat di sebelah sininya, di bawah keras atau kerak bumi. Mantel bumi ini menyumbang sekitar 84% volume dan terutama padat, namun dalam skala waktu geologis ia berperilaku seperti cairan yang sangat kental. Jadi di bawah lapisan kerak itu ada semacam cairan kental yang berisi logam-logam panas atau mineral panas yang masih cair. Dan mantel atas bumi dapat dibagi menjadi dua zona utama, yaitu astenosfer dan juga bagian bawah litosfer yang terdiri batuan kaku dengan kedalaman antara 50 hingga 120 km. Baik, dari sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut aja ya. Selanjutnya adalah lapisan antara atau intermediate cell, yang itu ditunjukkan ini.
yang warnanya agak keorangan ini itu intermediate cell atau lapisan antara. Mantel atas bumi dapat dibagi lagi menjadi dua zona utama, yaitu astenosfer bagian dalam yang terdiri dari batu yang mengalir dengan ketebalan rata-rata 200 km, dan juga bagian bawah terdiri dari batu anak ya sama seperti tadi lah. Dan selanjutnya inti bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam pada lapisan bumi. Inti ini disebut juga barisfer dengan kandungan besi dan nikel yang mendominasi, yang ditunjukkan oleh warna kuning ini. Jadi ya semacam gua tadi, kan ada kulit, ada isinya, isi dari gua itu, dan ini ada kayak bijinya gitu. Iya Pak. Ya. Nah selanjutnya adalah susunan lapisan bumi, yaitu bahan penyusun kulit bumi. Nah bisa dibaca Mas Agi. Susunan lapisan bumi. Bahan penyusunan kulit bumi sama ada batuan buku. Batuan buku adalah batu yang berasal dari magma dan mengukur dalam gunung api atau dalam magma, di korok atau di bagian luarnya. Yang pertama, batuan buku adalah terbentuk di dekat dapur magma yang membuat proses pembukaan berlangsung lambat sehingga kristalisasinya sempurna. Contohnya ada batuan granit, ada peridolitis dan juga baru. Kedua ada batuan buku korok, bisa sobat pijat kenali melalui pembentukan batuan yang ada di bagian kaca bumi atau jalur luar magma. Contohnya ada basal, porfir, ion porfir dan andesit porfir. Yang ketiga ada batuan buku luar, merupakan jenis batuan yang terbentuk pada saat magma menyentuh permukaan bumi dan mengakibatkan proses pendinginannya yang cepat. Jadi batuan ini bersifat amorf dan tidak ada kristal. Contohnya ada batu apung yang ringan. Terima kasih Mas Agi. Iya Pak. Nah dari sini kan kita bisa lihat. Di sini kalian pernah lihat batu granit nggak? Nah, Kenapa? Nah itu bentuknya kayak apa? Kalau di Berlian itu Pak, yang batu ini kalau di Berlian itu ada mengikat-mengikatnya Pak. Ya, betul. Karena itu ya terbentuk di dekat magma, jadi ada proses pengkristalan di situ. Jadi kayak bentuk kayak kilap-kilap gitu. Kan? Iya Pak. Nah ini gambarnya. Nah ini ada. Oh maaf, yang mungkin berani tadi belum tak masukkan. Jadi di sini ada andesit. Dan ini batuan beku dalam seperti ini. Kalian pernah kelihatan di sekitar batu andesit? Gak pernah ya? Kalau andesit pernah? Oh belum pernah juga. Porfir ya gitulah. Mungkin jarang ditemui soalnya ya gitu. Selanjutnya adalah batuan sedimen, dan batuan sedimen ini mudah ya, sepertinya mudah ditemui untuk batuan sedimen. Batuan sedimen itu ada tiga, yaitu sedimen plastik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Sedimen plastik terbentuk karena proses mekanik atau fisik sehingga membentuk batuan yang lebih kecil lagi. Sedimen plastik juga disebut sebagai batuan penyusun kulit bumi yang terjadi karena angin. Contohnya batu pasir dan batu freksi. Di sini kalian pernah ke Jogja kan? pernah. Pernah Pak. Pernah ke itu apa? Breksi apa ya? Yang di Jogja itu ada tempat namanya Breksi. Kalian pernah ke sana? Belum. Oh belum. Mungkin nanti ya kalau study tour ke Jogja. Iya Pak. Nah, selanjutnya kimiawi itu terbentuk karena proses kimiawi seperti contohnya itu batu kapur dan dolomit. Kalian di sini pernah ke Tulungagung? Belum pernah Pak. Belum. Jadi di Tulungagung itu banyak ditemukan batu kapur, dan juga di area pantai selatan itu banyak bentuk batu kapur di sana. Mungkin kalian kalau ke daerah Malang Selatan mungkin bisa melihat di pinggir jalan itu ada batu kapur. Baik, selanjutnya sedimen organik. Batuan ini terbentuk karena proses pengendapan organisme yang sudah mati. Contohnya batu bara dan koral. Kalian mungkin pernah mendengar batu bara ya? Pernah Pak. Ya itu karena batuan sedimen organik dia itu terbentuk dari apa ya? Tumbuhan yang sudah mati dan itu tertimbun lagi. Jadi selanjutnya
Nah ini contoh-contohnya, ada batuan kapur yang biasa ditemukan. Kalau kalian main ke Malang Selatan ini akan menemukan ini. Dan ini ada gransi dan ada dolomit, dan itu bentuknya kayak kristal-kristal gitu ya. Selanjutnya adalah batuan metamorf, bisa dibaca Mas Makmur. Orang yang menyusun kulit bumi batuan metamorf. Jenis batuan terakhir yang menyusun muka bumi adalah batuan metamorf. Batuan metamorf sendiri terbentuk karena memiliki proses metamorfosa sehingga mengubah komponen kimiawi dan bentuk dari batuan itu sendiri. Beberapa jenis dari batuan metamorf antara lain adalah metamorfosa kontak atau termal. Batuan ini terbentuk karena suhu yang tinggi dan terjadi akibat aktivitas magma. Contohnya adalah batu kapur yang dulu menjadi batuan marmor. Yang kedua adalah metamorfosa dinamik. Jenis batuan ini disebabkan karena tekanan yang tinggi dari dalam permukaan bumi dalam waktu yang cukup lama. Contohnya adalah limestone menjadi batu lempung dan lanau yang berubah menjadi batu tulis yang halus dan tipis. Oke, terima kasih Mas Makmur. Ya, Pak. Nah, jadi ada metamorfosa kontak dan contohnya itu salah satunya batu kapur. Nah, kalian bisa lihat di slide ini. Nah, ini kan batu kapur kan seperti ini ya. Iya, Pak. Bentuknya kan seperti ini. Dan itu akan mengalami proses metamorfosa yang thermal, yaitu terbentuk karena suhu tinggi dan terjadi akibat aktivitas magma. Jadi kapur nanti akan berubah karena panas menjadi marmer seperti ini. Dan ini yang di sampingnya adalah moonstone atau batu lempung. Sampingnya ini. Kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya sebelum kita melihat video, saya punya punya tugas untuk kalian setelah video ini. Banyak apa tugasnya Pak? Nah, mudah loh tugasnya buat rangkuman dari video yang disaksikan ini. Oke Pak. Kalian simak baik-baik ya. Iya, Pak. Oceans, mountains, and continents. These are just some of the features that make up the world that we live in. Aku bagikan ini dulu ya untuk lembaran kerjanya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sudah siap nonton semua? Siapa? Oke. Nah ya. Oceans, mountains, and continents. These are just some of the features that make up the world that we live in. The Earth's surface makes up only a tiny fraction of our planet, which we call the crust. But do you know what lies beneath it? To get an idea of how much of the Earth is crust, take a look at this peach. A peach has 3 layers. A thin, hard skin on the outside. Lies beneath it. Look at this peach. Nah ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi bumi itu seperti buah. Di dalamnya ada kulitnya, ada isinya, juga ada itu bijinya. Oke. A peach has 3 layers. A thin, hard skin on the outside. A thick layer of yellow flesh. And a stone on the inside. Like this peach, Earth is also made up of several layers. The crust, the mantle, and the core. Can you see how thin the crust is compared to the rest of
kalian bisa lihat, jadi di lapisan litosfer itu ada beberapa, di atasnya itu ada lempeng ya. Nah itu ada beberapa lempeng di dunia, yaitu ada lempeng Pasifik, ada lempeng Amerika Selatan, ada Amerika Utara, ada Eurasia, yang dimana kita pijaki saat ini adalah lempeng Eurasia, dan di bawahnya lempeng Eurasia ini terdapat lempeng Australia. Jadi ada beberapa lempeng di dunia ini, banyak sih. Tapi yang mungkin bisa dilanjut. Smaller plates and our lands and oceans lie on top. Do you know that all of the continents that we know today once formed a single supercontinent? This supercontinent existed 335 million years ago. We call it Pangea. Over millions of years, the tectonic plates which hold the continents moved around, smashing into each other and then pulling apart. This process is called plate tectonics, but it's sometimes also known as continental drift. If you look closely, you can see where some of the edges of the continents line up, like the edges of Africa and South America. Fossils of animals that couldn't swim or fly have been found on different continents, providing further evidence that all the continents were previously united. So how did the plates manage to move the continents to where they are today? To find out, we'll have to look at what lies under the plates. Within the Earth, there is tremendous heat and pressure, and this drives slow circular movements called convection currents within the mantle layer, which in turn cause the plates to move. Different tectonic plates meet each other at their boundaries, which are known as plate margins. There are three types of plate margins depending on what kind of movement occurs between the two interacting plates. At a constructive or divergent plate margin, two plates move away from each other. This movement forms a gap between plates, which allows magma to seep through and cool to form new geological features such as volcanoes. The Mid-Atlantic Ridge under the Atlantic Ocean is an example of a constructive plate margin. At a destructive or convergent plate margin, two plates move towards each other. This can either cause one plate to go under and the other to be pushed up, or two plates to smash together and push upwards. This process can form majestic fold mountains, deep trenches, and often create powerful earthquakes. This is how the Himalayas in Nepal, home of Earth's highest mountain, Mount Everest, were formed. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ya di dalam litosfer itu. Jadi gunung-gunung itu terbentuk bisa karena magma yang keluar dari selang-selang kars itu. Jadi membentuk sebuah gunung, dan juga ada apa kayak tumbukan lempeng gitu yang dijadikan kayak semacam gini, maksudnya itu. Jadi bertumbukan sehingga muncul ke atas seperti yang ada di Himalaya. At a conservative or transformed plate margin, two plates slide against each other, either in different directions or in the same direction at different speeds. These parts of the world also experience earthquakes due to the movement of these plates. An example of this is the San Andreas Fault in California.
Iya, Pak. buat rangkuman, dan nanti minggu besoknya kita presentasi hasil dari rangkuman kalian. Ya, Pak. Ya. Oh iya, tadi sempat lupa absen ya. Iya, Yang Pak. tidak masuk siapa? Ada 2 orang, Pak. Siapa aja? Sama Ismi sama Radit, Pak. Kenapa? Dan Raditnya ikut lomba, Pak, mewakili sekolah pas juga. Kalau Isminya sakit, Pak. Baik. Mungkin kalian itu ya sebagai refleksi saya pada kali ini. Kalian bisa mengisi ini. Tadi setelah ini mau saya rangkum dulu semuanya. Oke, tadi kita membahas tentang macam-macam ya. Jadi di dalam list of cell itu terdapat beberapa lapisan itu. Ada pra atau kelas, yang kedua suhu bumi, yang ketiga inti dalam atau intercore, dan selanjutnya adalah inti luar bumi. Inti luar bumi. Dan selanjutnya keras. Kerak atau keras itu adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5 sampai 10 km dan terutama terdiri dari batuan basalt, sedangkan kerak benua lebih tebal, berkisar antara 20 hingga 70 km. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam keras ini yaitu ada magnesium, oksigen, silikon, aluminium, feronium atau besi, kalsium, natrium, dan kalium. Selanjutnya, mantel bumi. Mantel bumi ini juga terbagi menjadi 2, yaitu asthenosfer dan bagian paling bawah litosfer. Selanjutnya, lapisan antara atau intermediate shell ini adalah juga terbagi menjadi 2, yaitu asthenosfer dan juga bagian paling bawah litosfer. Dan itu bagian bawah litosfer terdiri dari batuan aku dengan kedalaman antara 50 hingga 120. Selanjutnya adalah inti bumi, yaitu lapisan terdalam yang di dalamnya memiliki kandungan besi dan nikel yang lumayan banyak. Selanjutnya ada batuan beku. Batuan beku itu ada 3, itu batuan beku yang terbentuk di dekat jalur magma,